Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau review tentang motor saya Honda PCX tahun 2018 yang sekarang udah menginjak ke 3 tahun penggunaan. Yang motor ini saya dapat pas tahun 2018 ya, sekitar bulan 11 2018, karena motornya rilis di tahun 2017 akhir. Saya tunggu hampir setahun dulu buat ngeliat nih si motor ini keluhannya apa, karena kan suka banyak keluhan dari pengguna motor yang lain. Makanya saya tunggu setahun biar Honda melakukan improvement di beberapa sektor. Contohnya banyak keluhannya itu di sektor shockbreaker ya, yang katanya kurang center. Nah makanya saya tunggu setahun biar Honda improve, baru motornya saya beli. Oke, sekarang ini udah 3 tahun penggunaan. Lihat nih di plat nomornya, ini 2000 bulan 11 tahun 2018. Motor ini saya pakai ya buat sehari-hari ya, buat dari tempat rumah ke tempat kerja ke kantor. Pertama kita lihat dulu udah berapa kilometer nih, coba tanyain dulu. Kelihatan nggak? Ini tuh di angka, oh kelihatan ya, ya sekitar 45.000 km lah, 43.000 km. Memang standarnya segitu sih, karena dari setiap hari saya ke tempat kerja jarak dari rumah sekitar satu kali jalan 25 kilo, pokoknya bolak-balik sekitar 50 kilo, belum ditambah Sabtu Minggu suka keluar buat keliling-keliling. Sekarang kita lihat, cek dulu ya sektor bodinya itu udah 3 tahun penggunaan seperti apa. Yang pertama yang pasti ini baret nih. Ini salah juga sih, dosa beli motornya warnanya putih nih, warna yang gak gelap mungkin gak kelihatan, tapi kalau yang dari yang putih ini baret. Satu di pinggir ini pasti sering nih, satu karena gesek-gesek baret. Kalau dari bawah ini juga baret. Ini biru ini bukan karena speedo, ini baret udah tembus ke dalam. Ini ada 2 lapisan. Kalau Honda tuh biasanya dia ngecat 2 lapisan. Pertama si basicnya plastiknya itu warna hitam, di warna hitam, lalu ditimpah lagi dengan warna hitam, warna hitamnya lagi ditimpah lagi dengan warna biru, baru dengan si warna aslinya, warna yang buat di motor yang misalkan warna putih, warna merah, atau warna hitam. Baret nih, satu baret. Kalau di sektor ini pasti baret nih, pasti baret. Kalau yang depan sih kayaknya enggak ya. Yang sektor pinggir nih, bodi pinggir nih, baret juga. Nah, ini yang paling parah nih, baretnya parah banget nih. Ini tuh saya nggak ngerti dapat dari mana, karena ini kan motor saya simpen di penitipan motor ya pas berangkat kerja. Kayaknya nih tukang yang parkir ini kurang teliti gimana ya, jadi kegesek sama motor lain nih. Di sininya baret. Lalu di sektor bawah nih paling sering lihat. Bodi bawah ini kan ada plastik bawah nih. Nah, ini baretnya banyak sekali. Ini baretnya banyak. Oh iya, kalau yang bawah nih, ini baret. Ini gara-gara ngehantam nih, kehantam besi, kehantam batu lah. Pokoknya mungkin harus tutup, dilapisin sama spotlight atau apa. Yang sebelah kanan pun sama. Ini baret sekali, baret. Sektor bawah sama, ini baretnya banyak. Ya karena warnanya putih jadi kelihatan. Lalu dari bodi pinggir ini ada baret. Sektor ini juga baret nih, sayap belakang baret. Karena ini dipegang-pegang kan. Ini juga baret. Kalau yang ini nih, ini dipegang-pegang nih. Ini pasti baret. Lalu sebelah sini, ini juga baret. Nah yang paling parah ini nih, ini nih dari bodi knalpot atau namanya muffler, ini juga baret. Ini bukan jatuh, ini bukan jatuh, ini kegesek di pintu pas saya masukin ke rumah, dan saya nggak lihat, cuma hantam aja, ini kegesek. Overall body sih yang paling kelihatan tuh. Oh, ini enggak, ini masih utuh nih, alhamdulillah masih utuh, kaca-kaca masih utuh. Yang paling kelihatan body. Kalau dari jauh sih nggak kelihatan, tapi kalau misalkan dideketin tuh kelihatan banget. Lihat ini baret. Pun dekat speedo, dekat stop kontak ini baret. Kalau ini enggak. Kalau yang ini cover buat speedometer udah saya lapisin plastik, jadi nggak baret. Tapi kalau nggak dilapisin pasti baret nih. Apa lagi ya? Ya segitulah. Kalau misalkan sektor body pasti baret. Tapi kalau yang warnanya putih ya pasti baret. Kecuali kalian orangnya apik atau teliti, mungkin motor di rumah aja pasti nggak akan baret.
karena ini motor perang nih, pakai buat berangkat kerja. Kalau buat hari biasa pasti dipakai berangkat kerja. Sung kalau buat sektor yang lain body udah ya. Sung spare part apa aja sih yang udah 40.000 yang harus diganti? Kalau spare part lumayan banyak ya. Yang pasti kalian ganti oli tiap 2000 km atau tiap, kalau saya baca di bukunya Honda itu di angka 4000 km baru ganti oli. Maksimum tuh 4000 km ganti oli. Tapi kalau yang lain sih enggak. Yang kalau di bukunya Honda nih per 25.000 itu harus udah ganti fan belt katanya. Di bukunya Honda ya 25.000 ganti fan belt sama ganti aki. Tapi saya nggak ngelakuin itu karena mekaniknya masih bagus untuk akselerator aki ya. Yang pertama tuh pas kilometer ke servis kilometer 16.000 itu diganti ini nih. Ini diganti. Mana ya kelihatan? Sorry. Ini kampas rem ganti. Ini di kilometer ke 16.000. 16.000 20.000 saya lupa. Saya baca di bukunya Honda memang segitu sih, kilometer 20.000-an terus udah ganti kampas rem. Langsung kampas rem depan belum pernah ganti. Oh iya, ban udah saya ganti. Ini di kilometer ke 30.000. Sesuai dengan bukunya Honda karena udah tipis saya ganti ban. Bannya bukan bawaannya pabrikannya Honda ya. Kalau yang Honda tuh bahannya Corsa. Bannya itu FDR. Ini saya belinya Corsa. Kalau buat spesifikasinya bisa lihatlah di situsnya Honda. Apalagi yang diganti? Oh ya, saya nambahin ini juga nih. Nambahin bracket belakang buat tambahan misalkan bawa barang-barang. Nah, buat yang mau lihat caranya pas saya pasang ini, ada di video saya sebelumnya, bisa kalian scroll ke bawah atau lihatnya di kolom deskripsi. Nanti saya cantumin. Lalu apa lagi? Oh ya, ini kemarin baru saya ganti fan belt di kilometer 35.000. Baru saya ganti kemarin, pindah 2 bengkel karena bengkel pertama spare partnya nggak ada. Nah, saya pindah, ini saya ganti. Ini tuh ganti harganya udah sama pasangnya sekitar 200 ribuan. Kalau fan beltnya doang murah 120.000, pasangnya 80.000. Oh ya, kalau buat yang sama juga tuh, yang kampas rem belakang tuh agak mahal tuh, 115.000, sama pasang saya 150.000. Lalu kalau kampas depan sih belum ganti, masih bagus, masih tebal karena memang jarang dipakai. Dan yang PR saya yang belum ganti itu ini nih, komstir dalam. Ini kemarin kena di kilometer ke 30.000 sekian. Saya nggak ngerti. Pertama sih motor agak goyang, saya ganti bearingnya kan. Pakai yang ori masih goyang, pakai yang KW masih goyang. Ternyata pas dicek komstirnya ini harus diganti. Ya mungkinan hari inilah saya ganti. Harga komstir cuma 100.000 dan jasanya pun 100.000, jadi saya 200.000. Kalau komstir pengerjaannya lumayan lama nih, sekitar 3 jam. Makanya mendingan tinggalin ke bengkel aja. Terus apa lagi ya? Nggak ada sih, nggak ada yang ganti. Selama 3 tahun penggunaan motornya udah kemana aja sih? Bawa muter-muter ya, pasti tiap hari buat kerja. Kalau touring-touringnya ada deket-deket lah, paling jauh Bandung, yang nggak pernah nyampe 300 kilo. Tapi selama 3 tahun penggunaan motor ini masih enak. Kata saya sih masih cukup lah buat mengakomodasi semua kebutuhan pakai motor ya, sangat-sangat cukup. Kalau yang sekarang, varian sekarang saya kurang tahu ya, kalau belum pernah nyobain. Tapi kalau yang secara penggunaan sih, menurut saya ini motor masih cukup buat pakai sehari-hari, masih oke. Karena motornya dimensinya gede. Kalau buat belanja nggak bingung lah nyimpen barang di mana ya. Nah, oke ya. Atau lagi nih, saya tambahin ini nih. Ini buat kayak gantungan buat barang, saya tambahin di sini. Ini bikin sendiri sih, custom bikin sendiri lah. Kalau dari body oke ya. Ya segitu overall, segitu aja sih teman-teman. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Dan bisa kalian mau berkomentar, bang, ini motor saya 3 tahun masih bagus ini nih, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.